Shalom, selamat bertemu kembali dalam kebaktian online Gereja SIB Kaliangau. Diharap semua jemaat dalam keadaan yang sehat bersama-sama dengan keluarga. Tanpa kita sadari, kita sudah menghampiri ke penghujung tahun 2021. Dan tidak lama lagi, dalam beberapa minggu lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Meskipun dalam keadaan norma yang baru, saya yakin kita semua excited dan tidak sabar untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan kebaktian, diingatkan kepada jemaat untuk setia bersama-sama dengan kami dari awal sehingga ke penghujungnya. Tanpa kita membuang masa, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pujian penyembahan dan belajar daripada firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Sebelum kita mulakan ibadah, saya ajak kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang dengan penuh pujian syukur. Karena kami percaya oleh belas kasihan-Mu dan pimpinan-Mu lah kami dapat sekali lagi bersama-sama beribadah walaupun hanya melalui maya. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami daripada permulaan hinggalah ke akhirnya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam setiap yang kami laksanakan. Dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami mulakan ibadah ini dengan penuh pujian syukur. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama lafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya,
sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamat pagi. Pembacaan hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 3 ayat 16 hingga 26. Tajuk besar, amaran kepada wanita Yerusalem. Tuhan berfirman, sombong betul wanita Yerusalem. Mereka suka bergaya, sentiasa bermain mata, dan langkah mereka dibuat-buat sehingga gelang kaki bergemerincing. Tetapi aku akan menghukum mereka. Aku akan mencukur rambut mereka sehingga mereka botak. Harinya akan tiba apabila Tuhan mengambil segala barang perhiasan yang dibanggakan oleh wanita Yerusalem. Hiasan rambut, gelang kaki, kalung, gelang tangan, kain tudung, hiasan kepala, azimat yang dipakai pada lengan dan pinggang, cincin serta anting-anting hidung, pakaian pesta, baju gaun, jubah, beg tangan, baju tipis, sapu tangan linen, ikat kepala, dan selendang panjang. Sekarang mereka memakai minyak wangi, tetapi kelak mereka akan berbau busuk. Tali pinggang mereka yang halus akan diganti dengan tali yang kasar. Kepala mereka yang berambut cantik akan menjadi botak. Pakaian mereka yang elok-elok akan diganti dengan kain buruk. Kecantikan mereka akan diganti dengan keburukan yang memalukan. Kaum lelaki di kota itu, bahkan yang paling perkasa, akan terbunuh dalam peperangan. Di pintu gerbang kota, orang akan berkabung dan meratap, dan kota itu akan menjadi seperti wanita yang ditelanjangi yang duduk di tanah. Pembacaan di Perjanjian Baru terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga 25. Tajuk besar, panggilan untuk hidup suci. Oleh itu, hendaklah kamu bersiap sedia, berwaspadalah dan berharaplah dengan sepenuhnya akan berkat yang diberikan kepada kamu apabila Yesus Kristus datang kembali. Taatlah kepada Allah dan jangan hidup menurut keinginan kamu yang dahulu ketika kamu masih belum mengenal Allah. Sebaliknya, hendaklah kamu suci dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, sebagaimana Allah memanggil kamu itu suci. Di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci karena aku suci.
Kamu memanggil Allah itu Bapa apabila kamu berdoa kepadanya. Dia Allah yang menghakimi manusia menurut perbuatan masing-masing dan tidak berat sebelah. Oleh itu, hendaklah kamu menghormati Dia selama kamu hidup di dunia. Kamu mengetahui apa yang telah dibayarkan untuk membebaskan kamu daripada kehidupan sia-sia yang kamu warisi daripada nenek moyang kamu. Bayarannya bukanlah sesuatu yang dapat dimusnahkan seperti perak atau emas, tetapi korban yang menjadi sangat berharga, yaitu Kristus sendiri, yang menjadi seperti domba, tidak bercacat celah. Dia dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Oleh itu, menjelang akhir zaman ini, Dia datang untuk menyelamatkan kamu. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang sudah membangkitkan Dia daripada kematian dan memuliakannya. Oleh itu, sekarang kamu percaya akan Allah dan berharap kepadanya dengan sepenuhnya. Karena kamu mentaati ajaran benar Allah, kamu menjadi suci dan kamu mengasihi sesama saudara seiman dengan ikhlas. Oleh itu, hendaklah kamu saling mengasihi dengan sepenuh hati. Melalui firman Allah yang hidup dan kekal, kamu sudah dilahirkan kembali, bukan oleh manusia, tetapi oleh Bapa yang kekal. Di dalam Alkitab tertulis, umat manusia bagaikan rumput dan segala kemuliaan mereka seperti bunga rumput. Rumput layu, bunga pun gugur. Tetapi Tuhan kekal selama-lamanya. Firman itu berita baik yang diisytiharkan kepada kamu. Sekian pembacaan. Ikan no kepuasanku Tuhan,
di surga, Bapa yang kudus, Allah yang mulia. Karena kasih dan kemurahan-Mu, kami punya kesempatan sekali lagi untuk hadir bersama dan menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Kamu jadikan keluar lewat mulutnya adalah firman yang daripada Engkau sendiri, yang dapat lebih mengenal dan mengerti kehendak-kehendak-Mu dan jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulakan ibadah ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, menjelang sahaja bulan Desember, pastinya kemeriahan perayaan Natal terbayang oleh semua orang-orang Kristen. Namun malangnya tahun ini kita masih berhadapan dengan COVID. Hingga kan sekali lagi bagi kita di SIB Kaliangau memutuskan untuk merayakan ibadah kita secara maya juga. Terkilan, namun harapan bahwa kita tetap semangat meraihkan ibadah Natal kita, maka hari ini saya mengajak kita bersama mengimbas kembali makna atau pandangan Natal yang sebenarnya menurut Alkitab. Natal yang kita kenal masa ini sudah menjadi perayaan universal, sebab tidak hanya dirayakan oleh umat Kristen sahaja. Namun sayangnya, kemeriahan ini semakin memudarkan makna Natal yang sesungguhnya menurut Alkitab yang telah berlangsung berabad-abad lamanya sebelumnya. Ada juga sebahagian orang-orang Kristen sendiri yang bertindak tidak merayakan Natal dengan berbagai alasan yang mereka adahkan untuk menolak kelahiran Kristus diraihkan pada 25 Desember. Selain itu ada juga orang di luar umat Kristen yang menolak Natal, bahkan ada yang melarang untuk mengucapkan selamat hari Natal. Tetapi kelihatan lebih banyak yang merayakan menurut konsep dunia. Apapun kemeriahan perayaan Natal, kalau tidak diberi penjelasan yang betul sesuai Alkitab, ia akan mengaburkan makna Natal yang sebenarnya. Sebab itu kita perlu kembali merenung mengenai makna Natal yang sesungguhnya, supaya kebenaran dan pesan Natal tidak memudar atau hilang begitu saja. Maka apakah makna Natal menurut Alkitab dan apakah pandangan orang Kristen tentang Natal? Ada banyak makna atau pandangan tentang Natal atau kelahiran Kristus di dalam Alkitab. Namun untuk kesempatan kali ini saya ajak kita untuk melihat 3 daripadanya. Tapi sebelum kita lanjut, kita perlu terlebih dahulu mengetahui istilah Natal itu sendiri. Istilah Natal berasal daripada ungkapan bahasa Latin, Dies Natalis, yang diartikan hari lahir. Dalam bahasa Inggris kuno pula, perayaan Natal disebut sebagai Christmas. Dan ini dari istilah bahasa Inggris kuno Christes Maini, yang berarti misa kudus. Jadi Natal artinya adalah peristiwa kelahiran Kristus Sang Juru Selamat dunia. Nah, saudara-saudara, mari kita pergi kepada apakah makna Natal menurut Alkitab sendiri. Yang pertama, makna Natal menurut Alkitab adalah bahwa Natal adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kita dalam membaca, karena begitu besar cinta Allah, kasih Allah kepada manusia, sehingga dia menurunkan anaknya yang tunggal. Supaya sesiapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan
menikmati keselamatan. Maka Natal atau kelahiran Kristus yang sebenarnya merupakan bukti cinta Tuhan kepada manusia yang berdosa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak langsung menghapus atau membunuh manusia. Walaupun Dia, Allah, boleh sahaja berbuat demikian. Bahkan Dia dapat mencipta kembali manusia yang baru, yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Tetapi itu tidak dilakukannya. Malah Dia bukan sahaja tidak memusnahkan manusia, tetapi merancang penyelamatan baginya. Bukti cinta Tuhan kepada manusia adalah di mana Bapa mengutus anaknya yang tunggal itu untuk turun ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, agar manusia terbebas dari dosa. Itulah yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasihnya yang besar ini tidak terkatakan dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Bapa Allah kita tahu apa yang akan dipikul oleh Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal itu. Tetapi Dia rela mengorbankannya untuk mati menggantikan kita. Oleh kasih-Nya kita beroleh anugerah keselamatan, bukan dengan barang yang fana, melainkan oleh darah yang mahal, darah Kristus yang suci tanpa dosa. Oleh itu, mari miliki kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan. Sebagaimana Dia terlebih dahulu berkorban karena cintanya, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti para majus yang mengorbankan persembahan-persembahan mereka, emas, perak, kemanyan, dan mur. Matius pasal 2 ayat 11. Sebagai hadiah Natal yang terindah bagi Yesus. Juga seperti Yusuf dan Maria, bapak Tuhan Yesus, harus berkorban di hari Natal. Maria dan Yusuf harus mengorbankan perasaan mereka untuk menerima bayi Yesus yang bukan anak mereka sendiri. Dan ketika mereka masih belum rasmi sebagai suami istri, mereka juga harus berkorban ketika pergi daripada Nazaret ke Bethlehem, di mana Maria dalam keadaan mengandung. Dan ketika Raja Herodes berencana membunuh bayi-bayi di Bethlehem, mereka juga harus mengungsi atau lari dan bertapuk ke Mesir untuk beberapa lama, sehingga Herodes meninggal. Itulah pengorbanan mereka. Apakah pengorbanan kita untuk Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita renungkan ini di dalam kita merayakan Natal tahun ini. Yang kedua, makna atau pandangan tentang kelahiran Kristus adalah bukti bahwa Tuhan yang itu maha rendah hati. Natal atau makna kelahiran Kristus adalah bukti Tuhan yang rendah hati. Filipi pasal 2 ayat 6 hingga ke 9. Natal merupakan bukti karakter Tuhan yang rendah hati melalui pribadi Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Penyataan Tuhan Yesus ini bukanlah isapan campur ataupun rekaan semata, melainkan memang fakta bahwa Tuhan yang kita sembah adalah rendah hati dan tidak ada sifat kesombongan dan meninggikan diri di dalam dirinya.
Sifat kesombong, meninggi diri, dan ingin menguasai segalanya adalah sifat iblis. Oleh sebab itulah ia memberontak kepada Allah. Karena itu ia akan dibinasakan menurut Tuhan bersama manusia yang memilih untuk menyembah dia. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, Tuhan berfirman, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa sifat Allah adalah rendah hati dan membenci kesombongan. Karakternya yang maha suci terbukti melalui Kristus yang rela merendahkan diri dan menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa sebagai manusia. Dia adalah anak Allah yang kudus namun rela datang ke dunia dan menjadi sama seperti manusia. Ia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia atau seorang hamba agar bisa atau boleh mati bagi dosa-dosa dunia. Filipi pasal 2 ayat 5 ayat 8. Yesus adalah Tuhan yang turun dari singgasananya dari surga dan datang ke bumi dengan cara berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia dan tinggal di antara manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Sebagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang rendah hati, dan Natal sebagai bukti karakter Allah yang rendah hati. Sudah seharusnya kita juga harusnya memiliki karakter yang sama seperti Tuhan Yesus, yaitu rendah hati. Ia tidak lahir di ibu kota Israel, yaitu Yerusalem, atau di ibu kota kekaisaran Romawi, Roma, namun di kota kecil Bethlehem, Lukas pasal 2 ayat 4 hingga 6. Bahkan dia tidak lahir di istana raja, namun di atas atau di dalam palungan atau tempat makan ternakan, Lukas pasal 2 ayat 7. Tidak juga dalam keluarga raja atau bangsawan yang terhormat, juga tidak dalam keluarga orang kaya, tetapi di dalam keluarga tukang kayu yang sederhana, Yusuf dan Maria. Jika dia mau sebenarnya, dia boleh saja memilih lahir di kota besar saat itu, di Yerusalem atau Roma. Namun dia tidak melakukannya. Dia lahir dan hidup secara sederhana. Kelahirannya pun diberitakan bukan kepada raja, kepada nabi, atau kepada orang-orang besar, namun kepada para gembala domba yang sederhana. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ke 12. Jadi saudara-saudara, kita sepatutnya merayakan Natal secara sederhana, bukan dengan kemewahan, sebab peristiwa Natal yang pertama pun sangat sederhana. Jadi, mari kita jadikan peristiwa Natal ini untuk menjadi peringatan kepada kita untuk mengenakan pakaian kerendahan hati, sehingga kita bersedia merendahkan diri untuk turun ke bawah, merangkul orang-orang yang susah, merangkul orang-orang yang miskin, merangkul mereka yang terbuang dan terpinggir. Inilah yang dilakukan Tuhan kita, Yesus anak Allah yang kudus. Natal atau kelahiran Kristus adalah yang ketiga, jalan menjadi serupa dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 29. Makna Natal atau kelahiran Kristus yang sesungguhnya ialah jalan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi Kristen yang sejati sesungguhnya ialah menjadi serupa dengan Kristus. Inilah tujuan sebenarnya menjadi murid atau sebagai murid Kristus.
yaitu hari demi hari kita dibaharui sehingga semakin serupa dengan Kristus. Roma pasal 8, 28 hingga ke 30. Yang sebahagiannya saya baca kita adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Itulah sebahagiannya, tidak semua saya baca. Jadi serupa dengan Kristus adalah karakter yang paling mulia, paling terhormat, dan yang tertinggi. Artinya orang Kristen tidak hanya cukup menjadi baik saja, tetapi harus menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Jadi menjadi sempurna di sini berarti menjadi serupa dengan Kristus. Ini memerlukan perjuangan yang panjang. Maksudnya kita harus terus berjuang menjadi seperti Kristus. Pastinya dalam hal karakter, dalam hal ketaatan, dalam hal kasih, dan dalam hal kesetiaan. Maka ini berarti Kristuslah pusat, Kristuslah tujuan, Kristuslah teladan, dan Kristuslah hidup kita. Marilah jadikan prinsip hidup kita. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudari, demikianlah 3 arti Natal yang sempat kita imbas kembali pada hari ini. Dan kita bersyukur, nah memang banyak lagi makna ataupun pandangan Natal sebenarnya. Tetapi sampai di sini untuk kali ini, dan untuk kita dapat mengalami damai sejahtera dalam Kristus sementara kita merayakan Natal tahun ini. Saya mengajak kita semua untuk bersama beribadah Natal di dalam perayaan Natal SIB Kaliangau pada 28 hingga 31 Desember. Sekian. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Biarlah kita terus berjuang sampai akhirnya. Biarlah dia datang kelak yang mendapati kita tetap setia kepadanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau mengajak kita untuk berdoa bagi beberapa hal. Pertama, kita terus doakan rakyat Malaysia secara khususnya supaya senantiasa mematuhi SOP, supaya tidak akan ada gelombang-gelombang baru COVID, khususnya pada masa-masa sekarang. Mungkin cuti-cuti banyak yang balik dan berkumpul di kampung. Kita doakan supaya semuanya berjalan sesuai dengan SOP yang ketat, supaya terus, dan kita doakan juga keadaan pandemik supaya tidak semakin teruk. Namun kita serahkan kepada Tuhan di dalam hal ini. Kita juga berdoa ketiga bagi pemimpin-pemimpin negara kita, supaya diberi hikmat secukupnya untuk melaksanakan tanggung jawab di dalam kepemimpinan negara, khususnya di dalam politik. Dan kita juga doakan masa-masa sekarang ini ada pilihan raya di Sarawak. Kita doakan supaya Tuhan campur tangan di dalam pengendaliannya, dan terus rakyat ada hikmat untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk kebaktian Natal tahun ini. Kita doakan walaupun bagi kita hanya melalui maya, tapi ada kebaktian Natal di sidang-sidang lain yang diadakan secara fisikal. Kita doakan juga supaya semuanya berjalan dengan pimpinan Tuhan dan dilindungi Tuhan, agar tiada masalah yang timbul kemudian. Kita juga doakan jemaat SIB Kaliangau semuanya, supaya walaupun ibadah Natal kita hanya melalui online, mereka ada gairah untuk merayakan, beribadah bersama dan turut serta dalam setiap sisi ibadah dan menikmati berkat lewat firman Tuhan. Kita doakan juga bagi anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk menjadi saluran berkat Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan bagi 4 sisi di dalam ibadah Natal SIB Kaliangau, supaya diberi hikmat dan Tuhan berbicara melalui mereka. Kita juga berdoa supaya keadaan terus beransur baik di dalam keadaan dunia sekarang. Kita berserah dan memohon Tuhan pada tahun hadapan kita akan menikmati belas kasihan Tuhan dan dapat beribadah dengan fisikal di gereja-gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang mengerti apa yang sedang kami lalui, khususnya di dalam dunia sekarang ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, khususnya rakyat negara Malaysia dalam masa-masa saat ini Tuhan. Dan di masa-masa perjudian ini Bapa, banyak mungkin yang akan balik kampung. Kami mohon supaya Engkau peringatkan mereka, supaya menjaga SOP, agar mereka tetap patuh, dan supaya keadaan mereka terpelihara dan tidak ada masalah yang akan mereka hadapi. Kami juga mau berdoa Bapa untuk bagi keadaan pandemik yang masih lagi berleluasa, bahkan ada banyak varian-varian yang baru. Tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau masih tetap berkuasa, dan Engkau pasti akan memberi jalan keluar daripada pandemik ini. Kami mau berdoa Tuhan, supaya keadaan ini khususnya pada tahun-tahun mendatang
akan semakin baik. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kami, baik di persekutuan maupun di negeri-negeri, supaya Engkau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dengan hati yang penuh keadilan, memimpin negara dengan bijaksana, sehingga tidak ada satupun kaum, bahkan tidak ada seorang pun dari rakyat ini akan ketinggalan dan ditinggalkan, tapi semuanya dibela oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang menyaluti hati setiap pemimpin kami. Kami serahkan itu dalam tangan Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa, kebaktian Natal yang akan kami adakan, bukan saja kami di sidang ini, tetapi seluruh umat manusia yang percaya kepada Engkau secara khususnya akan mengadakan kebaktian di tempat mereka masing-masing, baik itu secara fisikal maupun secara main. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, agar di dalam mereka mempersiapkan semuanya, Tuhan yang campur tangan, dan apapun kebutuhan dan keperluan mereka, semuanya Engkau adakan, supaya kemeriahan Natal walaupun di dalam keadaan yang sukar tetap ada, dan nama-Mu tetap dipermulia dan diagungkan. Kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Akhirnya kami mau berdoa bagi jemaat SIB Kaliangau secara khususnya. Kami bersyukur karena ibadah kami masih dapat kami teruskan, walaupun hanya melalui maya. Tetapi kami percaya lewat ibadah yang maya ini pun Tuhan dapat bekerja. Sebab itu kami mohon Engkau jangkau setiap jiwa-jiwa di dalam jemaat kami, di dalam SIB Kaliangau ini, sehingga mereka ada kerinduan, ada kesungguhan, dan terus-menerus siap untuk ikut serta setiap sisi ibadah yang sudah direncanakan. Kami juga mau berdoa Bapa bagi anak-anak-Mu yang sudah Engkau siap sediakan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi penyampaian firman-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau yang berbicara melalui mereka, sehingga setiap firman-Mu benar-benar dapat menjangkau hati-hati anak-anak-Mu yang ada di Kaliangau, bahkan siapa saja yang mendengar dan bersama di dalam ibadah online ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Engkau hadir bersama kami dalam ibadah kami. Dan kami yakin Engkau sudah mendengar keluhan, doa, dan permohonan. Engkau melihat hati kami. Engkau mengenal pribadi kami. Semuanya kami percaya Tuhan akan memberi jawaban. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami seterusnya. Dan biarlah berkat Tuhan Allah kami, kasih Tuhan Allah yang perkasa, penyertaan dan pimpinan kasih kemurahan Allah, juga cinta dan sayang Kristus kepada kami, bahkan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Terima kasih jemaat karena setia bersama-sama dalam kebaktian ini sehingga ke penghujungnya. Saya yakin kita semua sudah diberkati dan diteguhkan oleh firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Sebelum kita akhiri kebaktian ini, di sini ada beberapa makluman kepada semua jemaat. Kita tidak akan mengadakan kebaktian atas talian pada 2 minggu yang akan datang untuk memberi ruang kepada jemaat berbakti bersama-sama dengan keluarga di kampung masing-masing atau dimanapun Anda berada. Dan kemudian setelah itu barulah kita akan bersiar untuk kebaktian perayaan Natal dan Tahun Baru bermula 28 Desember. Gereja mengalu-alukan semua jemaat bersama-sama dengan keluarga untuk bersama-sama merayakan kebaktian ini, dan jemput semua ahli keluarga dan juga kawan-kawan
untuk memeriahkan lagi kebaktian Natal gereja kita. Walaupun tidak ada kebaktian, kita ada sesuatu untuk jemaat nikmati bersama dengan keluarga pada 24 malam. Sila nantikan. Oke, itu sahaja bagi jemaat yang akan balik ke kampung. Sila berhati-hati dan ingat SOP. Selamat berehat dan Merry Christmas! Pam pam parararam pam param pararam parararam pam parararam pam pam parararam pam param pararam parararam. Kitab suci menubuatkan kelahiran Raja Yesus penebus datang, lahir di Bethlehem. Jangan takut, hai gembala, inilah sukacita, membawa kabar berita di seluruh dunia. Gemuruh alat nyanyi, Raja damai datang, membawa hidup yang kekal selama-lamanya. Jangan takut, hai gembala, inilah sukacita, membawa kabar berita di seluruh